lagi di ruang bicara. Kali ini kita akan ngomong tentang perang gagasan partai politik ya, kalau tentang anak muda dan politik. Jadi kita lihat kan lagi masif banget ya bahwa PSI sebagai katanya partai anak muda ya. Terus juga yang kita lihat juga hampir 70% semua kursi di DPR dan DPRD rata-rata itu isinya orang tua semua ya. Ya bisa dikatakan benar juga sih bahwa PSI benar-benar partai anak muda ya, karena emang mereka tuh usia level 30-an sampai paling tua seingat gua Rene Ernest malah bilang sampai sekitar paling tua 40-an deh kalau nggak salah. Jadi sebenarnya panggung politik anak muda itu sebenarnya perlu didorong ya, karena mereka itu sebenarnya kritis. Tapi juga kritis yang harusnya perlu diarahkan juga sih sebenarnya. Ya, kalau di sini disebutkan bahwa ruang politik formal di iklim di Indonesia itu rata-rata tadi orang tua yang ngisi ya gitu. Contoh aja di periode 2014 sampai 2019 cuma 4% aja 20 atau 24 orang kalau diasumsiin dalam bentuk angka anggota DPR yang kurang dari 30 tahun. Nah, dari situ kita bisa lihat sebenarnya partisipasi politik yang eksklusif dari lembaga yang seharusnya memang ada ya di Indonesia itu memang minim sekali ya. Nah, banyak sih sebenarnya partai-partai yang mempunyai kaderisasi yang bagus ya, tapi sekali lagi keberanian dari partai politik itu sendiri ya dalam menyuarakan kepentingan anak muda itu juga gue masih ngerasa kurang. Misalkan contoh partai yang udah eksis puluhan tahun atau PKS misalkan ya, dia udah puluhan tahun mengelola partai dan punya kaderisasi sampai tingkat yang anak muda. Tapi sebenarnya ada juga sih anggota dewannya beliau yang ada di Makassar, ada di Malang kalau nggak salah, yang anak muda. Tapi kalau kita lihat kurang suaranya tuh kurang lantang gitu ya istilahnya, kurang kuat, atau bahkan mungkin media darlingnya kurang ini ya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dari partai politik itu punya lebih sisi sensitif gitu, kira-kira apa yang pasti gue endorse gitu ya, supaya orang-orang tahu bahwa keinginan dan keyakinan mereka terhadap anak muda atau mereka memberikan kesempatan kepada anak muda itu besar dan mereka tuh akan memberikan seluas-luasnya. Karena sebenarnya ini juga jadi pasar politik baru ya, bahwa kalau ketika kita ngasih kesempatan kepada anak muda yang punya prestasi, yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, bahwa anak muda dan politik itu seperti sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena memang ya jumlah demografi atau bonus demografi yang kita miliki itu sebenarnya secara nggak langsung menjadi salah satu poin bahwa ketika kita bisa ngerekrut anak muda yang punya tanda kutip ya popularitas tinggi, dia akan punya kasus besar untuk jadi daya tarik partai politik itu ya. Walaupun di sisi lain bisa jadi popularitas si orang itu bisa jadi jatuh karena salah ucap atau apapun yang sifatnya memang ketidaktahuan dia dalam segi hal politik. At least ya bahwa itu menjadi sisi lain. Tapi menurut gua ya bahwa aturan lainnya adalah kalau yang paling penting adalah partisipasi kaum muda di politik itu perlu dimunculin gitu. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, sekali lagi sebuah kebijakan publik ya yang notabene isinya hanya kebutuhan-kebutuhan yang tanda kutip ya berulang dilakukan ya, akan jadinya kalau orang-orang tua yang maksudnya tanda kutip orang tua yang ngelola, kita nggak akan sekritis anak muda gitu. Contohnya misalkan gue juga ini imajinasi gue aja ya, apa karena gue juga pernah mengikuti beberapa kegiatan yang notabene sebenarnya berhubungan tentang penyelenggara negara. Gini misalkan, gue nggak ngebayangin bahwa sebenarnya contoh hampir semua lembaga negara baik itu BUMN maupun bahkan maksudnya lembaga DPR RI itu dia punya villa ya contoh. Tapi gue nggak ngerti kenapa mereka bikin agenda-agenda yang tidak menggunakan fasilitas negara itu gitu. Karena itu ada kata kutip ya gratis lah ya kalau untuk digunakan untuk
lembaga tersebut gitu ya. Nah, kenapa nggak menggunakan itu gitu? Kenapa mereka lebih memilih menggunakan hotel lain atau hal-hal lain yang notabene sebenarnya bukan milik negara dan akhirnya harus bayar? Kalau memang negara ini ngerasa bahwa memang tanda kutip kritis terhadap yang namanya keuangan negara yang lagi kurang gitu pendapatannya karena pajaknya berkurang, karena pengusaha juga di masa pandemi ini juga lagi macet uangnya. Nah, pemikiran-pemikiran begitu kan, itu kan ada di anak-anak muda. Kenapa sih? Gua kan kalau gue bayangin ya, misalnya gitu, kita punya apa namanya ini aja, punya perusahaan bikin pembuat mobil sendiri aja gitu. Itu kita bikin mobil sendiri, lalu semua fasilitas negara yang ada tuh menggunakan mobil itu gitu. Jadi kita juga bisa jual produk negara juga, tapi kita juga bisa jual spare partnya dan seterusnya. Nah, pemikiran-pemikiran ini kan ada di anak muda. Dan banyak hal yang lainnya lah ya, tentang apa namanya peran di mana partai politik itu tadi di part pertama gue pernah bahas bahwa mazhab hijau gitu ya, maksudnya bahwa pemikiran bahwa kebijakan atau policy soal efek gas rumah kaca ya, gimana caranya pemerintah misalkan tadi kita buat aja kebijakan ya yang sifatnya kita buat sebuah di anak perusahaannya BUMN lah misalnya gitu ya, dia bikin di PLN sendiri dia bikin usahanya misalnya gitu tentang green energy misalnya gitu ya, dia buat lalu bikin semacam energi terbarukan, power home lah, kalau gue nanti kalau gue sebut merek nanti salah lagi. Power home kayak ada tuh sebenarnya salah satu merek, gue nggak boleh nyebutin ya, dia nawarin satu rumah itu 188 juta. Kalau dia mau pakai itu, dia bentuknya kayak power bank, jadi ketika listrik mati dia nyala. Atau yang kedua sekitar berapa ya, 80 jutaan gitu, jadi kalau listrik mati dia nyala karena memang ada energi surya yang ada di rumahnya itu bisa dipakai gitu. Ketika atau ada savingnya gitu, saving energi surya yang ketika misalkan dia mati lampu itu bisa dipakai. Nah, yang begini-begini nih nggak lahir di otoriti di pemikiran kenegaraan kita gitu. Ini karena kalau kayak gini kan sebenarnya pemikiran cepatnya anak muda gitu. Nah, kecepatan berpikir ini kadang nggak diimbangin tadi policy yang cepat juga ya. Tapi ketika ada uangnya gitu ya, tentang IKN, tentang undang-undang Omnibus Law yang ada kepentingan money politiknya banyak tuh istilahnya gitu ya, walaupun kita nggak tahu siapa di belakangnya misalnya gitu, atau apakah istana atau bukan, kita nggak tahu gitu ya, itu cepat banget gitu. Nah, polisi-polisi yang sifatnya padahal dibutuhkan cepat kayak tadi tentang mazhab hijau, bahwa negara kita tuh negara tropis, harusnya menggunakan green energy yang lebih besar daripada energi fosil gitu istilahnya, yang pakai BBM gitu. Nah, hal-hal yang begitu tuh harus jadi pemikiran kita gitu. Nah, dan itu antara anak muda dan politik itu nyambung gitu, dan harusnya peran partai politik itu adalah memfasilitasi anak-anak muda yang mau manggung ini gitu, dan memberikan solusi tentunya ya, seperti yang di part pertama yang sering gue sampaikan bahwa harus ada pilihan atau harus ada gagasan yang memang muncul dari partai politik sendiri. Karena kalau partai politik nggak punya gagasan terhadap masa depan negara ya istilahnya gitu, ya buat apa kita milih misalnya gitu kan. Kalau milih cuma karena jalannya mau diperbaiki, itu memang tugas negara ya. Jadi jangan dibodohin lagi tuh masyarakat bahwa kalau nanti kita milih dia pendidikan 9A bebas sampai SMA, bahkan itu sudah tugas negara sebenarnya. Nah, tinggal DPR membuat undang-undang aja gitu kan. DPR tuh bisa meluangkan untuk bisa menyusun undang-undang itu secara konkret, secara cepat gitu ya, secara tepat juga gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kadang-kadang kita tuh kalau mau milih anggota dewan atau memilih pilihan presiden, kadang tuh yang dibahas tuh masalah-masalah yang sama. Padahal sebenarnya masalah-masalah itu sebenarnya itu mah urusan sederhana yang harusnya seorang menteri pun bisa selesaikan gitu. Cuma tinggal sebenarnya dari partai politik itu
kalau masing-masing sudah punya gagasan, kan ketika mereka berkoalisi mereka udah cukup bisa meramu hasil kajian strategisnya gitu kan. Nah, pertanyaannya balik lagi tadi ke anak muda tadi, pola pemikiran tentang masa hijau, pola pemikiran tentang kita bikin perusahaan mobil sendiri seperti di Malaysia gitu ya, semua pejabatnya pakai mobil Proton, merek dalam negeri gitu ya, nggak boleh mereka pakai merek luar negeri. Itu harus sudah jadi logika berpikir yang kuat diantara kita bahwa kita tuh negara konsumen selama ini gitu kan, pakai mobil-mobil luar, dan kenapa nggak kita jadi negara produsen juga gitu, yang keuntungannya buat negara lagi, balik lagi gitu. Asal tadi ya, antara apa yang mau kita canangkan dan memang kualitasnya juga jelas juga gitu. Dan dulu juga sebenarnya sudah dicanangkan tuh mobil ya Hyundai ya, maksudnya mobil Kia ya, mobil Kia lalu diganti jadi salah satu mobil buatannya anak Presiden Soeharto ya, dan itu juga jadi masalah kasus korupsi juga ya akhirnya. Dan Timor ya, kasus Timor, mobil Timor udah sampai numpuk banyak dan nggak laku, padahal sebenarnya mesin bagus gitu. Nah, apakah sebenarnya kalau kita kulik ya, gue juga sempat baca bahwa Proton itu sebenarnya adalah mesin Lotusnya Inggris gitu, lalu udah diganti bajunya ya, maksudnya ya kayak jual ini aja, kayak jual bajunya diganti ya, lalu akhirnya dikasih logo lah ya, itu Proton gitu. Nah, tapi ini penting sebenarnya. Jadi kalau istilahnya bosman tuh, kita amati, tiru dulu aja ya, karena itu juga dilakukan oleh Cina kan. Dia amati, dia tiru, sampai akhirnya dia punya pasar besar, dia punya jadi negara produsen yang besar banget. Dia perbaiki, jadi akhirnya dia punya Xiaomi, dia punya Oppo, dia punya perusahaan mobil untuk di handphone ya tadi ya. Bahkan Xiaomi sudah masuk di laptop ya, hampir setara kemampuan laptopnya dengan kemampuan laptop Jepang, dan bahkan mobilnya juga sudah mulai dia si negaranya mengakuisisi perusahaan-perusahaan Eropa, baik itu Volvo, terus juga ada juga VW kalau nggak salah, gue pernah baca tuh. Nah, itu supaya alih teknologinya dapat gitu, dan mereka siap bahwa mobil produsen yang kemarin kurang nih teknologinya jadi bagus gitu. Akhirnya mereka sekarang punya Wuling, punya banyak lah ya, nggak usah gue sebut satu-satu, termasuk mungkin yang sering disebut-sebut sebagai mobil yang sering buat angkut-angkut, itu banyak juga mobil kayak truk-truk itu ada yang dari Cina juga. Nah, jadi sebenarnya banyak juga yang kita nggak sadarin bahwa ide-ide anak muda itu sebenarnya kan begitu beragam dan banyak ya. Tapi ide-ide yang sederhana untuk bisa segera dilaksanakan, dan kalau mereka jadi anggota dewan bisa segera dicanangkan, ya kan? Ini kan penting ya. Kenapa? Baik untuk stabilitas kenegaraan, stabilitas ekonomi juga. Tadi baik itu mobil, energi, lalu juga hal-hal yang lain lah ya. Itu juga bisa segera dicanangkan. Kenapa? Karena contoh aja misalnya gini, gue suka bingung ya, misalnya gini, sekarang muncul aturan baru bahwa kalau kita mau beli tanah ya, kalau nggak salah seingat gue tuh kemarin, semulai 1 Maret 2022 terus harus punya kartu BPJS supaya nanti ngelink gitu. Sebenarnya sederhana, gue tuh nggak ngerti proyek IKTP yang waktu itu ya. Seingat gue proyek IKTP itu adalah digunakan jadi ada SIM card ya di dalamnya, lalu SIM card itu bisa terintegrasi buat data BPJS juga, buat data yang lain juga gitu. Karena hampir semua di negara Eropa itu cukup kita ngeluarin KTP kita gitu ya. Ketika kita mau pergi keluar atau istilahnya visa kita mau dikasih lihat gitu istilahnya ya. Lalu kita datang KTP kita mau nyebrang ke negara lain gitu misalkan, itu udah terlihat tuh rekam jejak kejahatan kita, rekam medis kesehatan kita juga gitu.
itu lengkap banget gitu. Nah, pertanyaannya ini ada motivasi bisnis apa lagi gitu ya. Jadi negara kita tuh benar-benar nggak itu tadi, karena isinya orang-orang tua ya, menurut gua ya, ini pandangan gua, itu selalu ada kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya seperti sengaja nyari duit gitu. Nah, kalau memang partai politik itu siap menempatkan anak-anak muda di dalam parlemen gitu ya, gue sih yakin ya bahwa akan ada banyak hal baru yang akan diluncurkan atau yang dihadirkan sama anak-anak muda ini di DPR RI misalnya, sama di DPRD. Karena gue juga yakin banyak juga masalah-masalah di DPRD, misalkan tentang hal-hal yang sifatnya remeh-temeh ya, tentang di masyarakat daerah ya gitu, misalkan tentang kunjungan-kunjungan kerja yang nggak jelas gitu ketika ninjau jembatan-jembatan kecil yang dibuat oleh daerah misalkan. Kan banyak juga jembatan-jembatan di daerah, bahkan jalan-jalan yang jelek gitu ya, maksudnya setelah sebulan di aspal atau setelah 2-3 bulan langsung keropos lagi atau istilahnya coplok itunya aspalnya. Kan metode apa ya, metode kita untuk bisa meninjau proyek itu kan sebenarnya ketika kita buatnya secara ngerilisnya secara apa ya bahasanya, historinya kuat gitu ya, maksudnya histori dari proyek itu kapan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, tendernya gimana. Gue sih yakin kalau nggak ada kepentingan-kepentingan yang aneh-aneh ya pasti ini kan sesuai dengan jalurnya gitu. Karena kadang-kadang juga ketika anggota DPRD kita isinya orang-orang tua ya, banyak orang yang bermain untuk menjadi pemenang tender di situ gitu. Nah, supaya tidak supaya tidak mengakar nih gitu maksudnya. Gue berharap di tahun 2024 gitu ya, bahwa partai-partai politik itu bisa lebih melek bahwa anak-anak muda ini harus segera di endorse gitu, segera dikuatkan pemahamannya tentang kebijakan politik, tentang kebijakan publik gitu, tentang kebijakan-kebijakan yang mereka mungkin belum tahu kalau mereka emang disiapkan untuk jadi anggota dewan gitu ya, supaya mereka tuh memang jadi anggota dewan yang cakap gitu ya, yang punya kapasitas gitu. Dan kalau gue ngeliat kayak gitu kayaknya akan sulit banget kalau kita nemuin anggota dewan yang muda itu sifatnya tong kosong yang bunyinya misalnya gitu. Kayak misalkan contoh misalkan di apa ya bahasanya, kalau di sebuah partai politik gitu ya, yang muncul adalah orang-orang usia 40-50 gitu, itu kayaknya perubahan politiknya itu akan minim gitu ya untuk bisa kita lihat. Dan contoh misalkan di Makassar kita lihat ada Ismail Bakhtiar, di PAN, di DPR RI juga ada anaknya Kapolda Metro kalau nggak salah, gue lupa namanya ya. Semakin banyak nih kalau anak muda yang ngumpul kayak gini dan mereka punya kapasitas gitu ya, mereka tuh bisa ngelahirin keputusan-keputusan yang menarik gitu tentang peran anak muda di Makassar misalkan. Kalau kita lihat bahwa beliau karena beliau sebagai salah seorang pencetus gerakan pendidikan nih gitu ya, maka gerakan-gerakan pendidikan itu bisa akhirnya mengakar. Dan jangan salah loh ya, bahwa di daerah itu masih sulit untuk bisa mengakses buku, bisa mengakses sekolah. Nah, kalau anak-anak muda ini bisa maju di pilek dan bisa jadi anggota dewan, gue berharap kalau ini isinya orang-orang tua di partai itu intinya ngayomin aja lah istilahnya gitu ya, ini akan banyak banget peluang untuk bisa perbaikan daerah dan masyarakat tuh bisa terjangkau dengan baik gitu. Karena kalau lihat dari energinya anggota dewan yang tua ya, gue nggak kebayang sih kalau kunker itu harus berulang. Dan bahkan kalau lihat sosialisasi 4 pilar tuh 8 kali setahun ya, dan ngomongin tentang beberapa hal itu aja, 4 hal itu tadi, tentang UUD Dasar 45, Pancasila, dan akhirnya esensi dari kedewanannya atau sosial usahanya untuk dia untuk bisa ngejaga konstituen itu bisa tahu masalah mereka apa, selain situ ya, akhirnya sulit itu. Kenapa? Karena emang tuntutannya balik lagi tadi,
rata-rata ada juga yang menggunakan waktu-waktu tanda kutip ya, waktu sisa untuk bisa ke dapil gitu kan. Karena mereka tuh udah banyak kungker-kungker di luar kota dan bahkan luar negeri gitu. Nah, akhirnya antara dapil dan kebutuhan di masyarakat juga untuk bisa dijangkau, masalah-masalahnya tuh nggak dapat gitu. Walaupun emang sekarang di eranya sosial media, sekarang bisa di tracking, bisa dimudahkan pertemuan virtual dan lain sebagainya. Tapi gue masih berharap bahwa anak muda dan politik itu harus jadi satu keutuhan ya, bahwa harusnya partai politik itu membuat karpet merah yang besar gitu untuk mereka berkontestasi di Pileg 2024, dan ada peluang besar untuk bisa ada perbaikan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.